Kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10.000. Saya juga mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran. Bahkan pada saat dia selamat, dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung. Tapi kalau dia mengulanginya, maka Allah SWT akan datangkan dan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya, kalau kita memakan sesuatu yang haram, lalu kemudian kita segera bertaubat, maka tetap akan ada pembersihannya. Pembersihannya mungkin dengan sakit. Mungkin kita makan sepotong roti yang haram, Allah buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar, pembersihan. Bagaimana dengan orang yang makan sampai 10 tahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang ini seumur hidup harus mengkonsumsi obat, atau mungkin cuci darah, atau melakukan hal-hal yang berat. Kalau orang memahami ini teman-teman sekalian, kalau semua kemaksiatan kepada Sang Pencipta akan dibawa pengawasannya, dan pasti dihukum, tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Pencipta Allah. Jangan heran pada saat Anda sudah bertaubat kepada Allah, sudah taubat nasuha, dan dulu sebelum taubat kita pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat, ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita. Padahal kita sudah bertaubat kepada Allah. Jangan heran, pada saat kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita baru beli HP jatuh hilang, atau mungkin dompet kita hilang, atau kita mendapatkan duit kemudian hilang. Jangan heran, coba muhasabah. Dulu sebelum saya taubat pernah mengambil barang orang tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalau seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah akan datang kepada dia bukan juga 1 jam. Dia sakit misalnya, Allah datangkan sebulan dia sakit, sebulan 30 hari gara-gara 1 jam 60 menit dia berbuat zina. Bahkan bisa 10 tahun Allah hukum. Jangan pernah menghayal, jangan anggap remeh. Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Ini kebodohan teman-teman sekalian. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, makin berat hukuman yang datang. Kalau seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu 1 juta rupiah, Allah tidak akan hilangkan dari dia 1 juta rupiah, tapi Allah akan hilangkan ratusan juta rupiah dari dia. Dengan Allah berikan dia penyakit yang berat, sehingga akhirnya berobat di rumah sakit, dan akhirnya menjadi besar sekali uang yang dia keluarkan, sebenarnya efek dari 1 juta rupiah tadi. Jangan pernah menghayal, sekali lagi, tidak datang hukuman Sang Pencipta
Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dan membersihkan semua kesalahan-kesalahan. Kita lihat efek daripada makanan dan minuman haram. Yang pertama adalah menghilangkan keberkahan. Apa itu keberkahan teman-teman sekalian? Berkah itu kalau saya definisikan sederhana adalah sesuatu yang selalu tercukupkan bagi seseorang walaupun kuantitasnya kurang. Sekali lagi, sesuatu yang selalu tercukupkan bagi seseorang walaupun kuantitasnya kurang. Misal, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, makanan yang diletakkan karena niat kebaikan, kalau diletakkan untuk 2 orang, misal saya menghidangkan makanan karena niat untuk menjamu tamu saya 1 orang, saya berdua makan, maka akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang diletakkan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Maksudnya berkah. Makanan yang diberikan untuk 4 orang cukup untuk 5 orang. Dan begitu seterusnya. Padahal makanan lebih sedikit. Mungkin seseorang teman-teman sekalian punya gaji Rp1.000.000 sebulan. Tapi Masya Allah tinggal bersama dia di bawah naungannya istrinya. 3 anaknya, mungkin mertuanya numpang. Cukup. Ada orang punya pendapatan mungkin 30 juta, 50 juta per bulan. Tapi gak pernah cukup. Selalu saja bermasalah dalam hidupnya. Permasalahannya adalah bagaimana seseorang mencari keberkahannya. Bagaimana agar sesuatu yang halal itu akan mendatangkan yang berkah dan sesuatu yang haram mengangkat keberkahannya. Sebesar apapun dana yang kita miliki teman-teman, banyak orang hanya bangga dengan print buku banknya, sekian miliar, sekian ratus juta. Tapi dia tidak sadar ini sebenarnya makin membengkakkan hukuman yang akan datang dari Sang Pencipta kepada dia. Apa yang kita ingin banggakan dengan jumlah yang sekian banyak tapi tidak ada berkahnya? Uang yang dicuri teman-teman sekalian, uang yang dikorupsikan, uang yang direkayasakan datanya sehingga mendatangkan di rekening kita sekian banyak, demi Allah hanya akan jadi permasalahan dalam hidup kita. Tidak ada manfaatnya. Maka kita pun akan keluarkan pada tempat-tempat yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Allah berfirman, misal contoh, salah satu sumber yang haram, yang kita lihat sekarang memang di Indonesia ini sudah merata di masyarakat. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian, sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga? Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, na'udzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, Rp1.000 riba. Baik teman-teman sekarang masih pakai kartu kredit sekarang, memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga Rp50? Rp50.000. 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi Rp50.000 kalau kita hubungkan dengan hadis tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana supaya kita bisa membeli yang cash? Kenapa kita tidak sabar teman-teman sekalian? Toh perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi qari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, baca Al-Baqarah 2 ayat ini, 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini 276-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah pasti memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud musnah hartanya, hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, selalu bermasalah, beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, terjadi pertengkaran-pertengkaran, makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit dan seterusnya. Memusnahkan harta itu dan memusnahkan bagi pemakannya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Maka harus hati-hati. Dan Allah menyuburkan sedekah. Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian antara riba dengan sedekah? Bagaimana kita mempertemukan antara riba yang orang transaksi jual beli bertambah berbunga dengan sedekah? Sedekah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kalau seseorang mau diluaskan rezekinya dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, maka dia harus rajin bersedekah. Makin besar dia keluarkan sedekah, maka minimal balasannya 10 kali lipat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang beriman yakin dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha. Al-ayat. Siapa yang melakukan satu kebaikan termasuk sedekah di dalamnya, maka Allah akan datangkan 10 kali lipat. Sebenarnya kita kalau sedekah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, atau makin besar maka makin bagus. Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, kita akan dapat secara investasi dengan sang pencipta Allah 10 kali lipatnya. 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta. Ini janji, nggak mungkin salah. Allah nggak mungkin salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan? Nggak ada yang salah. Bahkan ada hadis Bukhari, hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Orang yang rajin sedekah mustahil miskin dan mustahil akan membuka pintu utang, otomatis akan selamat dari riba. Karena masalahnya orang kalau riba pasti berhubungan dengan hutang. Dan ini akan berbahaya, memusnahkan hartanya, memusnahkan dirinya. Coba sekarang balik teman-teman sekalian. Saya cuma punya uang 10.000, saya juga mau makan. Berbagilah dengan orang-orang miskin di pinggir jalan sana, walaupun cuma sepertiganya. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, ada 2 orang dari Bani Israel dulu. Dua-duanya orang saleh, beribadah, sahabat dekat. Dua-dua punya kebun bersebelahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, pemilik kebun yang pertama, sambil menunggu hujan dari langit karena musim kemarau, dan tidak ada hujan, dia melihat ada awan yang lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengarkan dari awan tersebut suara yang berbunyi, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu menggumpal semuanya di atas kebun temannya. Lalu turun hujan yang lebat, sehingga temannya ini jadi subur tanamannya, lagi banyak panennya, sementara yang lain tidak dapat hujan.
Kuasa Sang Pencipta Allah. Lalu dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Sampai di musim kemarau seperti ini, masih saja Allah datangkan hujan khusus untuk kebunmu. Yang lain gak dikasih. Dia mengatakan, hasil kebunku ini aku bagi 3. Sepertiganya aku berikan kebutuhan keluargaku. Dan ini termasuk sedekah. Sepertiganya lagi, aku sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sepertiganya aku kembalikan sebagai modal usahaku. Jadi dari 3 penghasilan dia, 2-nya sedekah. Dikasih ke keluarganya, istri anaknya makan, dan dia juga ini sedekah. Juga dikasih kepada fakir miskin sedekah. Sepertiganya, gitu kan? Sepertiga dan sepertiga. Sisa sepertiga lagi, ini yang saya kembalikan ke modal. Perhatikan di sini, sedekah itu yang menunjukkan dan membuktikan datangnya rezeki. Kita selama ini tidak pernah yakin dengan poin ini teman-teman sekalian. Makanya kalau celengan masjid lewat, ada orang miskin, selalu 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Karena keraguan kita, dalam pikiran kita selama ini, seperti konsep para kapitalisme, kalau kita mengeluarkan berarti berkurang. Hitung-hitungan kapitalisme seperti itu. Kalau saya memberi orang, berarti berkurang. Kalau saya punya 100.000, saya kasih ke dia 50.000, berarti berkurang 50.000. Kurang akan jatah saya dunia. Ini harus dihapus dari benak kita semua. Yang benar secara syar'i, kita kalau berikan ke dia, akan datang investasi bersama Allah, itu 10 kali lipat minimal. Rajin bersedekah teman-teman, akan mengayakan seseorang, dan akan melepaskan dari utang dan riba. Ini sudah janji Allah. Dan bagi teman-teman yang mau memahami masalah ini, panjang lebar saya jelaskan, di judul di YouTube tentang saudaraku inilah rahasia rezekimu. Di antara 15 kiat mempertahankan rezeki, poin yang kedua adalah masalah sedekahnya. Panjang lebar saya berikan contoh-contoh dalam masalah ini. Coba praktekin mulai sekarang, keluar dari masjid ini teman-teman sekalian, coba bersedekah. Jangan ada satu hari lewat tanpa bersedekah. Dan sedekah makin memuncak pahalanya, makin memuncak balasannya dari Sang Pencipta Allah, kalau seandainya kita keluarkan teman-teman sekalian, karena mencari orang yang susah. Kalau ada orang kebetulan datang orang minta-minta kepada dia, kemudian dia berikan, ini sesuatu yang umum. Semua orang bisa lakukan. Karena orang datang minta, oh ya ini orang miskin susah saya bantu. Tapi yang besar pahalanya dan cepat jalan tol mendapatkan rezeki, keluar mencari orang susah dan kasih. Itu yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau satu hari ya mereka sudah selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang sudah rutin dari zikirnya, baca Qur'annya dan segalanya, maka mereka kerjakan keluar bersedekah, mencari orang lain, karena jelas janji Allah akan mendatangkan balasan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Nasa'i, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berada dalam khiyar, pilihan, boleh meneruskan transaksi atau memberhentikannya selama keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan transparan. Saya jual mobil saya, ditanya oleh pembelinya, apakah mobil ini pernah tabrakan? Jujur kalau pernah. Iya, di bumper bagian depannya pernah tabrakan dan saya sudah masukkan di bengkel, silakan periksa. Jujur dan transparan. Maka kata Nabi SAW, keduanya akan diberkahi. Jadi transaksinya itu. Tapi kalau kita bohong, enggak pernah tabrakan kok. Pastikan dia cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak akan terjadi transaksi. Ini janji dari Nabi SAW, enggak mungkin salah. Kalau keduanya jujur, transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Kata para ulama hadis maksudnya dijadikan transaksinya yang menerima uang dari transaksi diberkahi cukup dari dia, bahkan melampaui kapasitas kebutuhannya, dan orang yang membeli juga diberkahi, barang itu tidak rusak. Sebaliknya, jika menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual belinya, diangkat berkahnya, maka tidak akan terjadi keberkahan atau mendapatkan keberkahan. Kata beliau penulis ini, lihatlah saudaraku tentang akibat dusta dan bertransaksi dengan keharaman berupa riba, kecurangan dan selainnya. Sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan
Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan yang lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Atau ia didera musibah, petaka, penyakit, atau sesuatu peristiwa, lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpahnya. Namun jika ia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sesama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta, padahal hartanya sangat banyak. Hindari dusta teman-teman sekalian. Hindari sumpah hanya untuk melakukan barang kita. Saya tawar sekian, demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah ada keuntungan. Untuk apa? Saya belum bisa jual dengan harga seperti itu. Kalau mau beli dengan harga sekian. Bahkan Nabi SAW memastikan orang yang memudahkan transaksinya, samhan idza ba' wa samhan idza ishtara. Dia selalu meringankan, sudahlah, sudah berkah, yang penting ada keuntungannya, saya jual. Kalau dia beli transaksi, dia sudah tahu saudaranya ini, dia sudah bisa dapat untung, saudaranya juga sudah dapat untung, baiklah saya beli, enggak ditekan sama dia sehingga dia sudah tahu dia bisa untung, masih tamak dengan keuntungan yang lebih besar. Kata Nabi SAW, orang akan diberkahi hidupnya kalau dia selalu mudah dalam transaksi, mudah dalam membeli, maka akan diberkahi semuanya kebutuhannya. Sebaliknya, sumpah yang berbahaya hanya karena ingin berdusta teman-teman. Kata Nabi SAW, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil barakah. Sumpah yang melariskan barang dagangan karena dusta, itu akan menghilangkan keberkahan. Mungkin akan terjadi transaksi, tapi keberkahannya diangkat. Untuk menjual mobil, untuk menjual rumah, dipastikan segala sesuatu yang positif. Kalau Anda transaksi dengan seseorang, semua barangnya itu positif, tidak ada sesuatu yang dianggap negatifnya. Bahkan pada saat kita tanya, kira-kira negatifnya produk ini apa? Kalau saya beli mobil ini, apa kekurangannya? Enggak ada kekurangannya, semua bagus. Mustahil. Bagaimana caranya? Walaupun mobil baru, oh iya, kekurangannya kadang-kadang mesinnya mudah panas, AC-nya kadang-kadang seperti ini, atau apalah. Tapi punya kelebihan yang seperti ini. Jujur apa adanya, Allah akan berkahi. Tapi kalau seseorang selalu kita transaksi tidak ada aibnya, bahkan rumah yang tua, bahkan juga mungkin kendaraan yang sudah sangat tua, dia masih mengatakan tidak bagus, tidak pernah begini dan tidak pernah begitu, mungkin sudah bersekian kali mogok misalnya, maka tidak akan diberkahi saudaraku. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli, dan ini tidak boleh, haram dalam agama. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta ini. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis pada zaman sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang. Hutang mereka menumpuk tidak lain karena disebabkan muamalah yang diharamkan, terutama masalah riba. Semoga Allah melindungi kita darinya dan dari segala keharaman. Ini poin yang pertama, masalah hilangnya berkah. Yang kedua, efek daripada makanan dan minuman yang haram, doa tidak terkabulkan. Apa itu doa, saudara? Doa itu seperti gini rasionalnya. Kalau Anda kerja di kantor, kemudian kita ingin melobi kepada atasan kita agar gaji dinaikkan, agar kesalahan dimaafkan. Kita menggunakan sebuah fasilitas, tulisan atau lisan, disampaikan kepada atasan tadi supaya bisa permasalahan kita, gaji dinaikkan, clear, atau jabatan dinaikkan, atau bahkan mungkin kesalahan kita dimaafkan. Tulisan dan lisan ini kalau dalam agama kita itu namanya doa. Maksudnya bagaimana seseorang menyampaikan kepada Sang Pencipta Allah, kalau ini kesalahan saya, Allah maafkan. Saya butuh ini, ya Allah berikan. Saya butuh tambahan, berkahi, dan seterusnya. Doa, penyampaian sesuatu hajat, bukan kepada atasan teman-teman, yang atau kepada wali kota, atau kepada gubernur, atau kepada presiden atau raja,
hanya kadang-kadang untuk memenuhi satu hajat dunia, Sang Pencipta Allah bisa mengalirkan darah di urat-urat saraf kita, yang mengisi sumsum dalam tulang-tulang kita, yang membuat otak kita bisa berfungsi dan kita bisa berpikir, yang mengatur segala sistem pencernaan yang rumit dalam tubuh kita, menciptakan semua jenis pohon-pohonan, hewan-hewan, manusia, segala macam hal. Kita sedang minta kepadanya. Jangan anggap remeh doa itu, seakan-akan sesuatu yang tidak penting. Kapan saya perlu saya ucapkan? Tidak, saudara. Sang Pencipta bahkan mengikat orang-orang beriman dengan doa. Ada yang sifatnya dia harus baca, ada yang memang kalau dia punya hajat dia sampaikan. Seperti misalnya kita tahu ada doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa lepaskan baju, doa masuk rumah, doa keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis. Banyak sekali doa yang disampaikan. Ada doa-doa yang kita punya hajat tambahan plus kita ingin sampaikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya teman-teman sekalian? Kalau kita hidup di dunia lalu kemudian tidak ada doa kita, hajat yang kita ingin supaya ditambahkan fasilitas atau dimaafkan kesalahan tidak dikabulkan, dan sumber utama tidak diterima doa itu adalah makanan dan minuman yang haram. Saya lihat teman-teman di belakang kayaknya sudah penuh, silakan merapat teman-teman, tolong merapat, berikan kesempatan yang baru datang. Agak merapat kalau bisa ya, masih ada celah, bisa merapat. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, sumbernya, jenisnya. Perbaiki makanan dan minumanmu, niscaya doamu terkabul. Jadi kalau ada jelas ini makna lawannya hadis ini, kalau ada orang yang bilang, Ustaz saya sudah bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan, salah satunya perhatikan, makanan dan minumanmu sudah halal atau enggak? Dan ingat, tidak butuh seorang mukmin dengan yang haram, teman-teman sekalian. Kita tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang haram sifatnya lebih sedikit daripada sesuatu yang halal. Saya sudah sering menyampaikan dalam tablik akbar kita, di antaranya adalah kalimat yang saya bilang, contoh Allah haramkan babi. Jangan makan babi ya. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, kuda, kelinci, semua hewan yang ada di air halal. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Nggak boleh minum khamar ya. Allah ganti susu, madu, sirup, banyak gantinya. Lalu untuk apa kita masuk ke ranah zona yang haram ini? Cari zona yang aman. Sang Pencipta memberikan kepada kita. Jangan zina ya. Allah ganti dengan nikah. Silahkan lampiaskan biologis dengan cara itu. Tinggal lamar, diucapkan oleh walinya saya nikahkan kamu, dan dia mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Bisa melampiaskan, bahkan digantungkan pahala yang besar. Lalu untuk apa terjerumus pada yang haram? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sudah masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sungguh beliau telah menyebutkan, Nabi SAW, orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, wahai Rabb, wahai Rabb, wahai Sang Pencipta, wahai Sang Pencipta. Allah dipanggil sama dia. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang sengaja makan haram atau mendapatkan makanan haram yang dia tahu sumber haram itu, tapi tetap dia makan. Walaupun orang miskin teman-teman sekalian, orang fakir, nggak punya apa-apa, jangan makan kecuali yang halal. Sebagian ulama salaf, mereka sampai mengikat perut mereka dengan batu pada saat lapar kalau tidak dapat sumber halal. Nggak makan hari itu, nggak usah makan. Kalaupun saya mati dalam keadaan mulia.
daripada saya harus memasukkan sepotong makanan yang haram. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya, saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya, dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram.